Tak ada yang menyangka, malam pertama yang penuh harapan itu berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Seorang TKI asal Lumajang menikahi seorang Sultan Arab Saudi. Namun yang terjadi di malam pertama mereka sungguh di luar dugaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti kisahnya hingga akhir. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati lainnya. Jangan lupa juga untuk absen dari kota kalian di kolom komentar, ya. Kami ingin tahu dari mana kalian menonton kisah kali ini. Aisyah adalah seorang wanita muda asal Lumajang yang hidup dalam kesederhanaan. Seperti banyak wanita desa lainnya, ia memiliki impian besar untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi yang selama ini membelenggu. Ibunya seorang janda yang bekerja keras sebagai buruh tani, sementara ayahnya telah lama meninggal dunia. Aisyah menjadi tulang punggung keluarga sejak usia muda, menggantikan posisi ayahnya untuk membantu ibunya menghidupi adik-adiknya. Meski hidup dengan segala keterbatasan, Aisyah tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan sarapan untuk adik-adiknya, kemudian berangkat ke ladang untuk membantu ibunya. Semua itu dilakukan dengan tulus, meski seringkali tubuhnya terasa lelah dan letih. Namun, dalam hatinya, Aisyah selalu menyimpan harapan. Harapan bahwa suatu hari, hidupnya akan berubah. Ia ingin keluar dari kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu hari, Aisyah mendapatkan kabar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Seorang teman ibunya yang bekerja di luar negeri mengabarkan bahwa ada seorang pria kaya raya asal Arab Saudi yang tertarik untuk menikahinya. Pria tersebut adalah seorang sultan yang memiliki kerajaan besar di tanah Arab. Ia mencari seorang wanita Indonesia untuk dijadikan istri. Teman ibunya mengatakan bahwa sang sultan tertarik dengan Aisyah setelah melihat foto dan latar belakang keluarganya yang sederhana, tetapi penuh dengan nilai-nilai mulia. Sultan itu memutuskan untuk datang ke Indonesia dan melamar Aisyah. Mendengar kabar ini Aisyah terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan pria seperti itu, apalagi menikah dengannya. Meski begitu, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tak datang dua kali dalam hidupnya. Ia merasa ragu, bingung, dan bahkan sedikit takut dengan perubahan besar yang akan datang. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang dunia baru yang akan ia masuki. "Ibu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Aisyah kepada ibunya dengan suara pelan, tatapannya penuh kebingungan. Ibunya hanya menghela napas panjang, mencoba menenangkan anaknya. "Anakku, ini adalah keputusan besar. Aku tahu kamu tidak ingin meninggalkan keluarga kita, tapi ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kamu bisa membantu keluarga kita, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk adik-adikmu. Tetapi ingat, apapun yang kamu pilih, kami akan selalu mendukungmu," jawab sang ibu dengan suara lembut, namun penuh kebijaksanaan. Aisyah terdiam, memikirkan kata-kata ibunya. Hatinya diliputi perasaan campur aduk, antara keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, dan keraguan tentang masa depannya yang tidak pasti. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, berpikir bahwa mungkin inilah takdir yang harus ia jalani. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Aisyah bersiap untuk berangkat ke Arab Saudi. Proses pernikahannya diselenggarakan dengan cepat. Ia dikirimkan tiket pesawat dan dijemput oleh perwakilan keluarga Sultan di bandara. Ia hanya diberi sedikit waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan adik-adiknya. Semua terasa begitu mendadak, seolah-olah waktu berputar begitu cepat, dan ia hanya bisa mengikuti arus tanpa banyak pilihan. Saat Aisyah menaiki pesawat yang akan membawanya jauh dari kampung halamannya, perasaan takut dan cemas semakin menguasainya. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan yang menantinya di sana. Ia hanya tahu bahwa ia akan hidup di bawah bayang-bayang seorang pria yang sangat berkuasa, dan tak ada yang bisa memastikannya tentang masa depan yang menantinya. Namun, ia tetap bertekad untuk menjalani perjalanan ini. Aisyah berharap bahwa meskipun jauh dari keluarganya,
ia akan bisa menemukan kebahagiaan baru di dunia yang asing itu. Setibanya di Arab Saudi, Aisyah disambut dengan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Istana megah yang terlihat seperti istana dalam dongeng, dengan taman-taman luas dan kolam renang, berkilauan di bawah sinar matahari yang terik. Semua itu sangat berbeda dengan kehidupan sederhana yang ia jalani. Di Lumajang, setiap sudut istana dipenuhi dengan keindahan dan keanggunan yang memukau, namun di dalam hati Aisyah ada kekosongan yang besar. Hari pernikahan pun tiba. Aisyah mengenakan gaun pengantin yang terbuat dari kain sutra halus, berhiaskan berlian, dan permata yang berkilauan. Setiap orang di istana memandangnya dengan kagum, namun Aisyah hanya merasa cemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada lagi yang mengenalnya seperti keluarga dan teman-temannya di Lumajang. Semua terasa asing, dan dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Sultan yang menjadi suaminya, yang dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan kaya raya, terlihat sangat tampan dalam balutan pakaian adat Arab. Namun, meskipun wajahnya terlihat penuh percaya diri, Aisyah merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik matanya, seolah ada rahasia besar yang ia simpan. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh kemegahan, namun di dalam hatinya, Aisyah merasa bingung dan gelisah. Malam itu, malam pertama mereka, seharusnya menjadi malam yang penuh harapan. Namun Aisyah merasa takut untuk menghadapi kenyataan yang belum ia ketahui. Apa yang akan terjadi di malam pertama ini? Akankah ia menemukan kebahagiaan yang ia impikan? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi? Dengan langkah perlahan, Aisyah memasuki kamar tidur yang sudah dihias indah, menunggu suaminya yang belum datang. Malam itu, Aisyah tahu bahwa dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Semuanya akan berubah, dan ia harus siap menghadapinya. Namun, ia tidak tahu bahwa malam pertama ini akan membawa kejutan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam itu, istana yang megah dan luas terasa semakin sunyi. Aisyah duduk di atas ranjang pengantin, mengenakan gaun pengantin berwarna putih yang memancarkan kilauan cahaya, tetapi hatinya gelisah. Setiap langkah di dalam istana ini terasa seakan menekan dada, dan ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Aisyah sudah membayangkan malam pertamanya yang penuh harapan. Ia berharap pernikahan ini akan membawa kebahagiaan baru. Namun, kenyataan justru terasa lebih asing dan menakutkan daripada yang ia bayangkan. Istana yang megah ini terlihat seperti sebuah dunia yang jauh dari kenyataan hidupnya yang sederhana di Lumajang. Lantai marmer mengkilap dan lampu kristal yang berkilauan hanya menambah rasa kesendirian di dalam dirinya. Ia berbaring di atas ranjang besar dengan sekeliling yang terlalu luas dan kosong. Perasaan terasing semakin dalam menyelimuti hatinya. Apa yang akan terjadi malam ini? Pikirnya dalam hati, matanya menatap langit-langit kamar yang megah. Akankah aku bisa membuatnya bahagia? Akankah aku bisa menemukan tempatku di dunia yang asing ini? Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka mengejutkannya. Aisyah buru-buru bangkit, mencoba menenangkan diri. Seorang pelayan istana masuk, membawa sebuah nampan dengan segelas air putih. Pelayan itu memberinya senyuman lembut, tetapi Aisyah hanya membalas dengan senyum tipis, mencoba tidak terlihat terlalu cemas. "Jika Anda membutuhkan apapun, Nyonya, saya ada di luar," kata pelayan itu sopan, lalu meninggalkan kamar. Aisyah kembali duduk di tepi ranjang, mengambil air putih yang disodorkan dan meneguknya sedikit demi sedikit. Di luar, angin malam berhembus, lembut dan bulan tampak terang di balik jendela. Namun, di dalam hatinya Aisyah merasa sepi dan kosong. Ia merindukan keluarga, terutama ibunya, yang selalu berada di sampingnya di saat-saat seperti ini. Apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa menjalani peran ini? Pikirnya lagi. Aku tidak tahu apa yang diinginkan oleh pria ini. Aku hanya tahu bahwa aku harus menjaganya, dan itu yang aku lakukan selama ini. Tapi apakah itu cukup? Aisyah mencoba menenangkan pikirannya dengan berdoa.
Ia memohon pada Tuhan agar memberinya kekuatan untuk menghadapi malam ini, untuk menjalani hidup barunya dengan penuh keberanian, dan untuk tidak merasakan kesepian yang begitu mendalam. Namun, tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Aisyah terkejut dan dengan cepat berdiri dari tempat tidur, mempersiapkan dirinya. Pintu kamar terbuka perlahan, dan seorang pria tampan memasuki ruangan. Itu adalah suaminya, Sultan dari Arab Saudi. Pakaian adatnya yang mewah, dengan ornamen emas dan perak tampak sangat elegan. Di balik keanggunan penampilannya, ada sesuatu yang terasa berbeda, sebuah aura yang penuh kekuatan, tetapi juga ada keraguan yang tersembunyi di matanya. Aisyah berdiri dengan gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Suaminya tersenyum lembut, namun senyuman itu tak mampu menghapus ketegangan yang dirasakannya. Ia merasa seolah-olah sedang berada di hadapan seorang raja yang segalanya harus dijaga dan dihormati. Hatinya berdebar dan ia merasa terjebak dalam ketidakpastian. "Selamat malam, Aisyah," ucap sang sultan dengan suara lembut, tetapi dengan nada yang penuh wibawa. Aisyah membalas dengan senyum tipis, meskipun hatinya terasa berat. "Selamat malam, Yang Mulia." Sultan mendekat, dan Aisyah merasakan getaran di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari pria ini, atau bagaimana harus melanjutkan hubungan mereka. Apakah malam pertama ini akan membawa mereka lebih dekat, atau justru semakin menjauhkan mereka? Ia hanya bisa menunggu dan berharap segalanya akan berjalan baik. "Terima kasih telah menerima pernikahan ini," ujar Sultan lagi, memecah keheningan yang terasa kaku. "Aku tahu ini bukan pilihan yang mudah bagimu." Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, Yang Mulia." Sultan tersenyum, tetapi senyum itu terasa penuh beban. "Aku berharap kamu bisa merasa nyaman di sini. Ini adalah rumahmu sekarang." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar lembut, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Suaminya tampak terlalu terjaga, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sepertinya, ini bukan hanya pertemuan antara dua orang yang baru menikah, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang belum Aisyah pahami sepenuhnya. Malam pertama itu berlangsung dengan penuh ketegangan. Mereka hanya duduk bersama, berbicara tentang kehidupan di masa lalu dan masa depan. Namun, Aisyah merasa bahwa malam itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka, seolah-olah meskipun mereka berada di tempat yang sama, mereka tidak benar-benar saling mengerti. Sultan akhirnya berdiri dan berjalan menuju jendela. Aisyah memperhatikan setiap gerakannya, merasa seolah ia sedang memperhatikan seorang pria yang penuh dengan misteri. "Aku akan segera tidur," kata Sultan setelah beberapa saat. "Kita akan berbicara lagi esok pagi." Aisyah mengangguk, meski hatinya penuh dengan pertanyaan. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang suaminya, tetapi malam pertama ini seakan menutup semua pintu untuk itu. Ia hanya bisa duduk di tempat tidur, merenung dan mencoba mencari arti dari segala yang baru saja terjadi. Dunia yang ia kenal sebelumnya, di Lumajang, rasanya begitu jauh dan tidak terjangkau. Ia kini berada di dunia yang sangat berbeda, dan ia harus beradaptasi, meski itu terasa sangat berat. Di luar kamar, malam semakin larut. Angin lembut berhembus, seakan mencoba menghibur Aisyah yang merasa kesepian. Namun, meskipun ia merasa sendiri, Aisyah tahu bahwa ia harus kuat. Hidupnya yang baru telah dimulai, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang, bahkan jika itu tak sesuai dengan harapannya. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru bagi Aisyah dan suaminya, Sultan, ternyata dipenuhi dengan kejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Meski ia telah menahan kecemasan, dan meski hatinya penuh dengan harapan, Aisyah tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya ini akan mengungkapkan lebih banyak rahasia daripada yang ia harapkan. Pagi berikutnya, Aisyah terbangun dengan rasa yang campur aduk. Matahari sudah tinggi, sinarnya masuk lewat jendela kamar tidur yang besar. Kamar ini tampak mewah dan penuh dengan ornamen indah. Namun hati Aisyah terasa berat. Ia bangun dan mencoba merapikan tempat tidurnya, menata gaun pengantinnya yang tergeletak di lantai,
dan membenahi rambutnya yang sedikit kusut. Pagi itu, ia merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Apakah ia siap untuk hidup bersama pria yang baru saja ia nikahi, seorang sultan yang penuh dengan kekuatan dan misteri? Ia mendengar langkah kaki mendekat, dan tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Sultan muncul, kali ini mengenakan pakaian santai berwarna putih. Tidak seperti malam sebelumnya, ia tampak lebih tenang dan santai, meskipun Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang masih tersisa di antara mereka, dan ia tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan pagi ini. "Aisyah, selamat pagi," ujar Sultan, suaranya lebih lembut dari semalam. "Aku harap kamu tidur nyenyak," Aisyah membalas dengan senyum tipis. "Pagi yang mulia, terima kasih." Suaranya terdengar pelan, hampir tidak bisa menutupi rasa gugup yang masih ia rasakan. Sultan berjalan ke arah jendela besar dan memandang keluar. Ia tampak termenung, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Aisyah hanya bisa berdiri di sana, memandangi suaminya dengan perasaan campur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam pertama mereka? Kenapa ada rasa sepi yang begitu mendalam antara mereka? Ia mencoba mencerna semuanya, tetapi rasanya semakin membingungkan. "Aisyah," Sultan mulai bicara lagi. Suaranya terdengar berbeda. "Ada hal yang harus kau ketahui." Aisyah merasa seolah darahnya berhenti mengalir. Ada yang tidak beres. Setiap kata yang keluar dari bibir Sultan terasa berat, dan Aisyah menduga bahwa hal yang akan diungkapkan kepadanya tidak akan mudah untuk diterima. "Yang mulia?" Aisyah bertanya. Suaranya sedikit gemetar. Ia merasa tidak siap dengan apa yang akan dikatakan. Sultan menoleh, dan untuk pertama kalinya, Aisyah melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Sebuah ekspresi kesedihan yang tersirat. Ia melihat ke mata Aisyah dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku ingin jujur padamu, Aisyah. Aku tidak bisa memberikan yang kamu harapkan." Mata Aisyah terbelalak. "Apa maksudnya, Yang Mulia?" Sultan menghela napas panjang dan duduk di tepi ranjang. "Aku menderita sebuah penyakit yang sudah lama aku sembunyikan dari semua orang. Penyakit ini membuatku tidak bisa menjalani kehidupan seperti yang orang lain bayangkan." Suara Sultan terdengar serak, dan Aisyah bisa melihat jelas bahwa kata-katanya begitu sulit untuk diucapkan. Apa yang terjadi pada Yang Mulia?" tanya Aisyah dengan suara pelan. Ia merasa bingung, dan jantungnya berdebar kencang. Sultan mengangkat pandangannya. Namun ada kegelapan di matanya yang Aisyah belum pernah lihat sebelumnya. "Aku mengidap penyakit yang menyebabkan tubuhku semakin lemah. Aku tidak bisa melakukan banyak hal. Aku ingin menikahimu, Aisyah, karena aku ingin seseorang yang bisa merawatku, yang bisa berada di sampingku, bukan karena kekuasaanku atau hartaku, tetapi karena kebaikan hatimu." Aisyah terdiam. Perkataan itu begitu mengejutkan. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan. Semua harapan yang ia bangun tentang malam pertama mereka yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan seakan runtuh dalam sekejap. Selama ini, ia selalu membayangkan bahwa ia akan menikahi pria yang penuh dengan cinta, yang akan membimbingnya, memberinya kasih sayang. Tetapi kenyataannya, ia justru mendapatkan sebuah pernikahan yang berbeda. Bukan hanya cinta, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Sultan melanjutkan, "Aku tahu ini bukan yang kamu impikan, dan aku sangat menyesal telah membuatmu terlibat dalam dunia ini. Aku tidak bisa memberikan yang lebih baik untukmu, Aisyah. Aku harap kamu tidak merasa terpaksa." Aisyah merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia sudah siap dengan kehidupan yang penuh kemewahan, namun kenyataan ini jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan kebohongan, dengan harapan palsu yang perlahan-lahan terungkap. Ia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. "Yang Mulia," Aisyah akhirnya berkata dengan suara rendah. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan ini." Sultan menundukkan kepala, seolah merasa bersalah. "Maafkan aku, Aisyah. Aku tidak ingin ini terjadi."
Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku membutuhkan seseorang yang bisa merawatku. Dan aku berharap itu bisa menjadi kau. Tapi aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu bayangkan. Aisyah merasa sesak di dadanya. Semua perasaan yang selama ini terpendam, kini tumpah begitu saja. Ia ingin sekali pulang ke rumahnya, kembali ke keluarganya, tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Ia terikat dalam pernikahan ini, dan kini ia harus belajar untuk menghadapinya. Dengan hati yang penuh dengan kebingungan, Aisyah berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan seperti yang ia harapkan. Namun, apakah itu berarti ia harus menyerah begitu saja? Apakah ia harus menerima kenyataan pahit ini? Atau masih ada harapan bagi dirinya untuk menemukan kebahagiaan? Meski dalam kondisi yang tak sempurna ini, dalam keheningan yang panjang, Aisyah tahu satu hal, perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan tantangan yang dihadapinya baru saja dimulai. Ia harus mencari cara untuk menerima kenyataan ini, dan mungkin suatu hari nanti ia bisa menemukan cinta yang sejati dalam dunia yang penuh dengan rahasia ini. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah semakin terbiasa dengan rutinitas baru hidupnya. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kesederhanaan di Lumajang, kini digantikan dengan kemewahan istana yang luas dan megah. Namun, meskipun istana ini dihiasi dengan segala kemewahan, Aisyah merasakan kekosongan yang dalam. Ia masih berjuang untuk menemukan tempatnya dalam dunia baru yang asing ini. Sultan, yang selama ini tampak penuh dengan kekuatan dan wibawa, ternyata bukanlah pria yang kuat secara fisik. Penyakit yang ia derita semakin lama semakin menggerogoti tubuhnya. Setiap hari, Aisyah melihatnya semakin lemah. Sultan yang dulu tampak gagah kini lebih sering terbaring di tempat tidur. Terkadang hanya mampu mengangkat tubuhnya dengan susah, payah. Ia tampaknya menerima takdirnya. Namun Aisyah merasakan kesedihan yang mendalam di dalam dirinya. Di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa meninggalkan suaminya begitu saja, apalagi setelah mengetahui betapa besar kesendirian yang ia rasakan. Hari-hari Aisyah dipenuhi dengan merawat Sultan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuknya, membantu Sultan beristirahat, dan mengurus segala kebutuhan istana yang semakin memerlukan perhatian. Meskipun tubuhnya lelah, Aisyah merasa bahwa ia tidak bisa menyerah. Di dalam hatinya, meskipun ia merasa kesepian, ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Ia harus menjalani hidup ini dengan sabar, dengan penuh pengorbanan. Aisyah mulai mengenal sisi lain dari Sultan, sisi yang sebelumnya tidak ia lihat. Sultan bukanlah sosok yang arogan atau keras kepala, seperti yang ia duga. Justru, di balik segala kemewahannya, ia adalah seorang pria yang sangat rapuh. Ketika mereka berbicara, Sultan sering bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan kesepian. Meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar, ia merasa sangat sendirian. Kekuatan yang ia miliki tidak mampu menggantikan cinta dan kehangatan yang ia rindukan. Aisyah, Sultan suatu hari berkata, suaranya terdengar lemah. Aku tahu ini bukan kehidupan yang kamu bayangkan. Aku minta maaf. Aku hanya bisa memberimu kemewahan, tetapi tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Aisyah menatapnya dengan lembut, mencoba mengerti. Yang mulia, saya hanya ingin membantu. Saya hanya ingin Anda merasa nyaman. Sultan tersenyum pahit. Kenyamanan itu bukanlah segalanya, Aisyah. Aku pernah memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Aku harap kamu tidak merasa terjebak dalam pernikahan ini. Aisyah merasa hatinya dipenuhi dengan simpati. Ia tahu bahwa suaminya ini, yang tampak kuat di luar, sebenarnya rapuh di dalam. Ia bukanlah seorang pria yang ingin memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ia hanya ingin seseorang yang bisa menemaninya, yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Aisyah mulai melihat bahwa cinta yang sesungguhnya tidak hanya datang dari kekayaan atau penampilan. Cinta ternyata datang dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kesabaran, dan dalam bentuk pengorbanan. Aisyah tidak lagi melihat Sultan hanya sebagai seorang pria kaya yang harus ia layan, tetapi sebagai seorang suami
yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin terbiasa dengan peran barunya. Ia merawat Sultan dengan sepenuh hati, meskipun banyak saat-saat di mana ia merasa ragu dan bingung. Tetapi, perlahan-lahan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Cinta yang tumbuh di dalam hatinya bukan lagi hanya cinta yang terpaksa atau penuh dengan harapan. Itu adalah cinta yang tulus, yang terbentuk melalui kesabaran dan pengorbanan. Cinta yang datang dari hati yang ikhlas, bukan dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Aisyah mulai merasa bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia masih bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya. Setiap hari, ketika ia melihat Sultan yang semakin lemah, ia merasa bahwa ia tidak perlu mencari kebahagiaan di tempat lain. Kebahagiaan itu ada di dalam dirinya, di dalam pengorbanannya, di dalam keikhlasannya merawat suaminya tanpa pamrih. Pada suatu malam, ketika Sultan terbaring di ranjang, sakitnya, Aisyah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Sultan yang tampaknya terlelap, membuka matanya perlahan dan menatap Aisyah dengan pandangan yang penuh kehangatan. "Aisyah," katanya dengan suara yang lemah, "terima kasih karena kamu tetap di sini. Aku tahu hidupku tak sempurna, tetapi aku merasa lebih baik karena ada kamu." Air mata Aisyah menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, tetapi hatinya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. "Saya di sini, Yang Mulia, karena saya ingin membantu. Dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian." Sultan mengangguk, mencoba tersenyum meskipun tubuhnya lemah. "Aku tidak pernah merasa lebih hidup daripada saat ini," katanya dengan pelan. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu, Aisyah." Malam itu, Aisyah duduk bersama Sultan, menggenggam tangannya, dan merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Mereka mungkin tidak memiliki kehidupan yang sempurna. Mereka mungkin tidak bisa memiliki semua yang diinginkan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang lebih penting, saling memahami, saling merawat, dan saling mendukung. Dalam kesederhanaan dan kesulitan, Aisyah menemukan makna sejati dari cinta. Cinta yang tidak mengharapkan balasan, cinta yang tumbuh melalui waktu dan pengorbanan, dan cinta yang bisa menyembuhkan luka hati. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicari atau dimiliki. Kebahagiaan adalah sesuatu yang ditemukan dalam proses berjalan bersama, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan. Hari demi hari, Aisyah merasa lebih kuat. Ia tidak hanya merawat suaminya, tetapi juga merawat dirinya sendiri. Ia belajar untuk menerima takdir, untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi dalam setiap perjalanan, ada kekuatan yang muncul, ada cinta yang tumbuh, dan ada harapan yang terus hidup. Dan bagi Aisyah, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Aisyah bersama Sultan semakin terjalin dalam ketenangan yang mendalam. Setiap hari, ia merawat suaminya dengan penuh cinta, meski kesulitan dan tantangan masih datang silih berganti. Namun, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang tampak dari luar, melainkan pada kekuatan yang ada di dalam diri mereka sendiri, keberanian untuk menerima kenyataan, kesabaran dalam merawat, dan ketulusan dalam setiap langkah kehidupan. Semua itu telah mengubah Aisyah dan cara pandangnya terhadap hidup. Suatu pagi, setelah beberapa bulan tinggal di istana megah itu, Aisyah duduk di teras sambil memandangi taman yang luas. Matahari yang terbit dengan lembut menyinari taman, sementara burung-burung berkicau ceria. Taman itu sangat indah, namun Aisyah merasa bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Keindahan di luar hanya mengingatkannya pada kedamaian yang ada dalam hatinya, yang kini lebih tenang daripada sebelumnya. Ia telah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Tak lagi ada rasa takut atau cemas yang mengganggu pikirannya. Meskipun Sultan masih sering terbaring lemah, Aisyah tidak merasa terbebani. Setiap hari, ia merawatnya dengan hati yang tulus, berbicara dengannya, membantunya untuk melanjutkan kehidupannya meskipun dalam keterbatasan fisik. Tetapi, yang lebih penting lagi, Aisyah telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Suatu hari,
Saat ia sedang duduk bersama Sultan di ruang tamu, Sultan berkata dengan suara yang lebih tenang dari biasanya, "Aisyah, aku ingin kau tahu satu hal. Aku tak bisa memberikanmu apa yang banyak orang inginkan. Aku tak bisa memberikanmu cinta yang sempurna atau kehidupan yang bebas dari masalah. Tetapi aku bisa memberimu satu hal yang sangat berharga." Aisyah menatap Sultan dengan penuh perhatian. "Apa itu, Yang Mulia?" Sultan tersenyum, meskipun senyumnya sedikit lelah. "Aku bisa memberimu kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Kebahagiaan yang datang dari kesederhanaan hati. Aku bisa memberimu hati yang selalu berterima kasih dan selalu berusaha untuk mencintaimu meski aku tak sempurna." Kata-kata itu terasa begitu dalam bagi Aisyah. Selama ini, ia telah mencari kebahagiaan di luar dirinya, di kemewahan, di kehidupan yang penuh dengan harapan dan impian. Tetapi kini ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang tumbuh di dalam hati. Cinta, seperti yang dikatakan Sultan, adalah sebuah perjalanan yang tidak sempurna, namun penuh dengan makna yang indah. "Terima kasih, Yang Mulia," jawab Aisyah dengan suara lembut, matanya penuh haru. "Saya merasa bahwa saya sudah mendapatkan lebih dari yang saya harapkan. Hidup ini mungkin tidak sempurna, tetapi dengan Anda, saya bisa menemukan kedamaian yang saya cari." Sultan mengangguk, matanya memancarkan kehangatan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Aku tahu hidup ini tidak mudah untukmu, Aisyah. Tapi aku sangat bersyukur karena kau ada di sini, menemani aku. Kita mungkin tidak bisa memiliki semuanya, tetapi kita bisa memiliki cinta yang tulus dan saling memahami." Aisyah merasa bahwa kalimat itu lebih berharga daripada segala kemewahan yang dimiliki istana ini. Cinta yang tulus, pengorbanan yang datang, dari hati yang ikhlas, dan kemampuan untuk menerima satu sama lain, itu adalah makna hidup yang sesungguhnya. Tidak ada yang lebih penting daripada saling mendukung dan menjaga dalam suka maupun duka. Beberapa bulan setelah perbincangan itu, Aisyah dan Sultan semakin dekat. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh ketulusan dan saling memahami. Meskipun fisik Sultan semakin lemah, namun kedamaian dalam hati mereka berdua semakin kuat. Aisyah tahu bahwa ia telah menemukan cinta yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Cinta yang bukan hanya berdasarkan penampilan atau kemewahan, tetapi cinta yang tumbuh dari kesabaran dan pengorbanan. Hari demi hari, Aisyah semakin mengerti bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menghargai apa yang ada di depan mata. Meskipun tak sempurna, ia merasa bahwa perjalanan hidupnya bersama Sultan adalah perjalanan yang penuh dengan makna. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam mengasihi tanpa mengharapkan balasan, dan dalam merawat satu sama lain tanpa pamrih. Sultan pun semakin terbuka dengan perasaannya. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan Aisyah, bercerita tentang masa lalu, tentang kesendiriannya sebelum Aisyah hadir dalam hidupnya. Meskipun tidak banyak yang bisa ia lakukan, ia berusaha untuk membuat Aisyah merasa dihargai dan dicintai. Dalam kelemahan fisiknya, Sultan menemukan kekuatan dalam hubungan mereka. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan harta ataupun kedudukan. Pada suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras istana, Sultan memandang bintang-bintang di langit yang cerah. "Aisyah," katanya, "aku tahu bahwa aku tidak bisa memberikan apa yang banyak orang inginkan, tetapi aku bisa memberikanmu kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana. Aku hanya ingin kau tahu, kau telah memberi makna baru dalam hidupku." Aisyah menggenggam tangan Sultan dengan lembut. "Dan kau telah memberi makna baru dalam hidupku, Yang Mulia. Denganmu, saya belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segala sesuatu, tetapi tentang menghargai setiap detik yang kita jalani bersama." Malam itu, Aisyah merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Hidup yang tidak sempurna, pernikahan yang tidak biasa, ternyata telah membawa mereka berdua ke sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan kebahagiaan. Mereka tidak membutuhkan kemewahan, karena cinta yang mereka miliki sudah cukup untuk memberi mereka kekuatan. Dalam diam yang penuh kedamaian, Aisyah dan Sultan duduk bersama, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Tetapi satu hal yang pasti, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup.